Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu berapa menit ya? 15 menit cukup ya? Bebas. Ini malam apa sih? Satu apa ini? Ya harus ada bedanya kliwon sama yang biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid wal asatidah wabil khusus yang mulia guru kita semua, Sahibul Barakah wal Karamah, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah tambah barakah umur, barakah kesehatan. Kita selaku jamaahnya kecepatan barokahnya, barokah keyakinannya, barokah keistiqomahannya, juga kecepatan barokah rumah tangganya, juga kecepatan barokah ma'rifatnya. Amin, Allahumma amin ya robbal. Juga kecepatan barokah gampang milik rezekinya. Amin ya robbal. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga dicurahkan ke Nabi urang Habibana wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti benar jamaah itu jadi ranting, berarti jadi pohon yang kokoh. Kalau kata Mas Abdullah antara hitam dan putih. Kalau putih teruskan, kalau hitam berhenti. Betul apa enggak? Ya disuruh kalau orang ditambah hakikat selamat, hakikat iman Islamnya, harusnya pengajian itu saling ramaikan, jangan saling bendung. Betul apa enggak? Saya seneng ada pengajian di Kaijen, pengajian ada yang di Ustaz Burhan malam Kamis juga, Ibu Isa malam Selasa, terus walaupun sama keluarga doang ke Nurholis itu Pak Jijen malam apa lagi? Belum rebo sama Kamis. Itu saya senang dengar kayak begitu. Itu namanya berarti ada kecintaan kepada agama. Betul? Terus ada yang cerita ini itu, kalau ayah nanya ya jawab. Kenapa? Karena ini lagi emergensi. Kita jangan mau dipecah karena ini udah akhir zaman. Banyak anak-anak jada, anak-anak dajjal bermunculan. Kalau kata Abah Yai mah, jamaah manakib mah dari haram jadah sampai ahli sajadah. Bener enggak? Tapi jadi haram jadana tadi supaya jadi ahli sajadah. Ulah dibalik, tadi ahli sajadah jadi haram jadah. Mana haram jadah? Ya itu ngelarang-larang ngaji itu jadi haram jadah. Betul apa enggak? Ingat kata-kata Abah Yai, di saat ada angin begitu kencangnya, monyet itu tidak akan jatuh. Kan megang erat ya. Tapi begitu ada angin sepoi-sepoi, nah, HS mana yang naraga ke? Tidur dia, kena ada angin sepoi-sepoi. Beginilah, mudah-mudahan ini jadi pecut buat kita. Jadi biar kita nggak tidur, biar nggak terlena. Jadi pecut buat kita. Yang tadinya kita dikirnya biasa-biasa saja, tapi ada barokahnya. Kenapa? Karena mulia seseorang dari mulut orang yang menghina. Betul? Tinggi derajat seseorang itu dari mulut orang yang menghina. Dan orang mulia itu bukan karena keturunannya, karena capeknya, karena kita capek mencintai kiai, capek mencintai ulama, ikut kemanapun pengajian, sehingga anak turunan kita Allah angkat derajatnya. Alhamdulillah. Mungkin dulunya kayak Jijen, ini ngaji kemana-kemana, ikut sampai ke pengajian Gus Dur, ke Jawa kemana. Ini sekarang barokahnya. Kalau ada yang nanya ngaji dari mana, sekarang begini aja nih. Ada tukang bas, ahli bikin rumah, itu rumahnya kadang mau goreng. Betul apa enggak? Ayah ini udah ngomong, kalau cocok teruskan, kalau nggak cocok wassalam. Inilah ayah yang compreng ngomongnya, dianggapnya galak ya nggak apa-apa. Itu terserah penilaian ibu. Mau ngomongnya kayak apa ya terserah ibu, karena udah katakan inilah ayah. Inilah ayah, masih muda seperti ini. Jadi kalau sekarang kita ikutnya lah cina tukang bas itu mulai ditita cari imah lagi goreng. Ulah ya tanah, yang penting tukang bas bisa bikin rumah kita bagus. Ngerti meren? Ngerti meren? Ayah ini belum seberapa amalnya,
ayah belum seberapa keyakinannya, ayah belum seberapa ilmunya, ayah belum seberapa umurnya. Tapi ibu begitu dikir manakib, yang rumah tangga sekarang tentrem, yang ragu jadi yakin. Bener nggak? Yang tadinya nggak iman jadi tambah iman, yang tadinya sholatnya berat jadi mudah, sedekahnya sudah nggak pelit lagi. Ya sudah, pokoknya yang penting bisa bikin rumah ayah, itu aja tujuannya. Maksudnya apa? Karena qalbul mu'mini baitullah, hatinya orang yang beriman adalah rumahnya Allah. Ini rumah ini yang ayah bangun, rumah Allah itu dalam keimanan, di dalam keyakinan kepada Allah. Betul? Di saat kita berdoa, ad-du'a'u silahul mu'minin. Coba ya. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Menang naon balik ngaji, menang ad-du'a'u silahul. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Pacul senjatana petani. Benar apa enggak? Betul ya? Terus kompor senjatanya ibu yang masak. Semuanya begitu. Tukang ojek senjatanya ya motor. Semua punya senjata. Kita kaulah pun harus punya senjata, adalah doa. Doa usilal mu'minin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Tarik iklan dulu, ibunya nengok. Gak apa-apa. Iklan dulu. Begitu doa adalah senjata orang beriman, kita mau nembak di dalam sesuatu itu ada pelurunya. Tinggal kenal kan itu soal itu baik. Kebogoh lain online itu masih. Itu gampang kaberon, pantesan tuh gampang ngagesek. Mobil lagi dan baik. Ya tinggal ya. Senjata ditembakkan, anggap kita ada busur tanah. Busur apa panah? Tinggal kan rek mana ya? Bu. Uy. Bayang ke mana ya? Kan aya anak panahan tuh. Anak panahan rek nembak naon gitu ke luhur. Pemana rek nembak buah-buahan. Ya punya harus tetap netep, madep, mantep, harus pas. Begitu pas kita lepaskan busurnya, itu jangan ada yang gandul-gandul yang lain. Mungkin panahna di berean gandul batu, di berean gandul naon, kira-kira panahna kenceng gak melesatnya? Nah, kita juga berdoa ke Allah, udah minta nih yang udah didoakan. Ya Allah ya Rabb, angkat derajat jamaah manakib. Ya Allah ya Rabb, bisa sikuna jamaah manakib. Begitu baru habis salaman, kira-kira mustajab ternyata. Itu namanya gandul-gandulnya. Dibandul itu, ya gimana mau terbang itu yang namanya tadi busur tanahnya, busur panahnya. Jadi biarkan saja, sudah serahkan ke Allah. Yang penting dia lagi melesat doa kita. Malam ini melesat lagi, di Pajijen malam Rebo melesat lagi, malam Kamis melesat lagi. Sudah biarkan dia nanti sampai kepada tujuannya. Tahu-tahu jatuh buah yang akan kita raih itu sendiri. Oke, satu. Kedua, ibarat tanaman yang ayah tanam dengan jamaah bersama. Ini buah-buahan, nges buahan, ngantere asak, lalaina lobat tuh. Halo, lobat tuh lalaina. Brang-brang lalaina nu ieu nu kieu, anu lalai badot, anu lalai anakna. Mungkin jamu manakibnya keur ditewakan ku lalai. Berarti anu ragag. Teu aku. Lalai. Aya teu ngomong gitu. Bener enggak? Ibu ini mau mateng, ya Allah ya Rabb. Pas maju mantep na ieu manakib. Pas mujina yakin manakib, pas lagi mantep pokoknya mah. Dihalang ini itu, dianggaplah ulalai-lalai. Antepkan bae ulah raga pegang terus supaya ulah raga, supaya ulah busuk. Ah ngajana urtalai mana jalan lalai mengabiakeun tilok sih eta. Bener enggak? Kalau udah jatuh dia enggak mau diapa-apain. Akhirnya kita yang mau makan juga bekas lalai. Bener gak sih ini? Nah ini kita yang tadinya mah gak ada masalah, gak ada yang ngomongin, gak ada yang ngebahas. Begitu jamaahnya sudah mantep, aing pan tirok-tirokeun cenah ku ari anu ngadatangan ngomongkeun. Berarti ibu itu sudah mau matang. Yakin itu? Sudah mau matang. Siap? Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah jangan dihalangin oleh pikiran kita. Doa ini adanya di hati, qalbul mu'min baitullah, dalam hati kita. Jangan dibandel. Kira-kira ya. Ini pikiran yang ngahalang ini. Benar gak yang begitu? Makanya ibu kok saya nggak kabul ya, karena ibu dibandulin ini. Contoh begini kata Bu Murheni. Ya, kumaha cenah supaya salaki, supaya sapikiran jeung abdi. Emang maksudnya kumaha?
atau jangan bisa mengaji bareng. Cek ayat ya. Meureun salaki ngomong, coba salah cenah pamajikan lagi sapanuju mah jeung aing. Emang kunaon? Aing ngojek mun bisa mah pamajikan lagi milu ngojek. Daek teu? Ayo balikan deui. Ibuna tilok ngaji. Nya, salakina sok ngaji. Cek si salaki, coba sapanuju jeung aing supaya milu ngaji teh pamajikan. Pamajikan ini sibuk, mungkin bisa nerima tamu, bisa kadang nyen gorengan, isu kan dagang. Bikin anu tukang ngurut bae. Nya punya. Ayo si pamajikan, coba nya salaki aing cenah supaya sapanuju jeung aing jadi tukang ngurut. Ibu ge bapak ge ogah kan kitu kan mah. Geus kuari mah kieu bae, Allah mah bisaan. Aya nu dek ngaji nu henteu, geus antepkeun bae ge waktu ngaji mengaji ge. Geus tuakeun bae. Jadi jangan sekali-kali akal kita yang akan menghalang. Nih selama jamaah, kenapa jamaah tetap ikhlas dan ridho datang ke tempat ini? Karena serahkan kepada Allah, biarkan saja udah. Yang ngomongin dapat Allah, bener? Yang bikin benci dapat Allah. Yang bikin senang dapat Allah. Berarti hebat Allah, bisa nyenano hewan, bisa nyenano senang. Bener nggak? Allah itu bukan Allah, nggak sempurna kalau hanya bisa menciptakan yang cinta, bisa menciptakan yang benci. Itulah hebatnya Allah. Sudah kita terima, itulah takdir dari Allah. Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Itu udah kuncinya, kita begitu aja. Yang penting istiqomah yang tadinya masih kalang kabut, hatinya belum mantap, belum yakin, sudah ikut aja berjamaah. Yang penting akal ini jangan ngalang-halangin. Kadang kalau sudah mantap pada hujan, kira-kira ya kalau hujan kita sakit enggak? Ini kebanyakan kita nggak nyampe ke tempat tujuan. Alhamdulillah. Begitupun berumah tangga, suami lagi kerja. Ini udah pikiran mau kemana? Kenapa orang yang banyak penyakit lambung, penyakit darah tinggi, itu karena ini dari sini ini. Akal nih yang ngacak nih. Makanya orang yang nganggur mah itu kebanyakan pikirannya pusing. Makanya ayah mah makanya paling enak malam terus aja mendingan melek terus kumaha bae carana melek supaya beurang heas nanti berak karena lelah pan. Pan ayah kemarin ngomong, saking ayah gak maunya lihat mama capek, ayah tidur dari subuh sampai duhur. Gak mau ayah lihat mama capek. Nyaho gak ngadelekeun berarti hees, lain bantuan. Batur mah gak mau kita capek di bantuan. Di mah hees tinggal. Ya kayak alhamdulillah jamaah masih Allah istiqomahkan. Ini pertolongan Allah. Karena Allah sudah memberikan pertolongan, jangan lewatkan kesempatan ini. Mumpung Allah memberikan pertolongan. Nah, hujan begini enaknya tidur. Bener ya? Enak banget bukan? Karena tarik selimut nikmat. Kok mau pengantin anyar? Bener begitu. Tapi di saat itu Allah memberikan pertolongan. Bayangkan sama ibu, saya ya Allah banyak. Saya cita-citanya, saya banyak ya Allah keinginannya, minta tolong saat ini malam ini. Mungkin yang punya kreditan ini, kreditan itu. Ini contoh nih, Ujang dari Munjo, nggak pernah lewat ngaji. Ini padahal jamaahnya banyak yang mau ikut di sini. Ada salah satu abah nonton, abahmu punya anaknya itu dulu juara 1 ranking se-Kabupaten Pandeglang, dikirim sampai ke Surabaya aja, juara 1 terus. Cek manehna. Karena otaknya sudah terkunci dengan kebencian, dengan seudon-seudon ke orang lain, ujungnya dia kena juga. Katanya paling pintar katanya di Surabaya, ujungnya apa yang terpikir? Katanya ada yang ngedolimin, ujungnya begini. Terus turun ke anaknya, abang istiqomah, dikasih air. Oh sekarang katanya udah mau lihat itu ya, udah mau pakai baju, udah salin. Coba kalau bukan belum takdir, apa yang dipakai? Oh sudah dia sopkan karena cair. Ya kenapa? Karena ada doanya dalam keyakinan itu. Mungkin ada Abah Asta kemarin cerita air yang diminum. Ini airnya air biasa karena keyakinan ibu yang kita doakan bareng-bareng. Semua juga manusia dilahirkannya mah orok, onan-onan, tapi dibentuk. Karakternya dibentuk, tirakatnya dibentuk, kita jadi orang. Banyak orang yang gak jadi apa-apa karena gak dibentuk. Sekolah ente, ngaji ente, tirakat ente. Colokan, cepat. Colokan pintu belakang. Colokan listrik.
pikir deh. Pami ronde di situ aja nih. Udah awak menang gede bayar kucing lah aing. Jangan belat. Gemoy. Balikan lagi. Kita ini kosong begitu lahir. Kita telanjang gak ada apa-apanya, betul apa enggak? Dibentuk dengan tirakat, dibentuk dengan pendidikan, ada yang ngajar, yang sekolah. Akhirnya kita jadi orang. Sama air juga ini natural, aslinya begitu. Kita bentuk dengan doa, kita bentuk dengan permohonan, baca wiridannya, baca salawatnya, baca dikirnya. Ini jadi air hebat ujung-ujungnya. Nah, kenapa? Karena udah terbentuk. Nah, sama manusia juga. Ada yang orang ahli fikir, tapi hatinya nggak diisi. Nah, ujungnya banyak yang gila. Tapi begitu lewat zikir manakib, orang terus zikir wiridan, di rumah ingat Allah. Asal ingat saya, ingat Allah, sedot napas, ingat Allah. Kata Pak Haji Rahmat, maka katanya, makin tenang, makin panjang napasnya sekarang, makin adem. Begitu sedot, Allah. Terus dilatih. Ini didapatnya cuma di manakib loh. Betul apa enggak? Enggak dikasih wiridan lagi. Bagaimana orang yang kerja, bagaimana orang yang nyawa, terus dia nyangkul berladang. Tapi begitu dikir manakib, tetap dia bisa ingat ke Allah. Di mana dapatnya? Di mana dapatnya? Lamun cek Mas Dul tema sok gegabah sih. Benar tuh? Pertama dia senang dengan dikir di sini. Pertama dia tahu dengan melekkan di sini. Pertama dia pegang mic bisa ceramah, ya di sini. Ini banyak pembentukan karakter di sini. Ada anak kecil gak ada lagi alasan di tempat ini. Silahkan ngaji, ada tempat tidurnya. Bener? Ada lagi nggak ada alasan lagi katanya. Bagaimana kita nanti ada maulid? Bagaimana kita ada rajaban? Di sini ada tempatnya, tempat mubalik. Suruh ceramah ya bisa. Betul? Ada orang lagi jamaah katanya lagi sibuk. Ada punya masalah persoalan, datang ke hikmat. Di sini tempatnya berdoa orang banyak. Terjawab sudah. Tinggal ibunya bagaimana sekarang? Yang macul terus macul, lu dagang terus dagang. Datang lagi istiqomah. Sudah cukup, jangan cari lagi macam-macam yang ini itu lagi. Kadang-kala ibunya yang ragu ini masalahnya. Bener nggak? Ujungnya duitnya habis, mana akibatnya kagak ada buahnya. Kulalai deui, kulalai deui. Lot. Alatnya gitu. Kulalai deui, kulalai deui. Minum bareng ya. Udah. Minum bareng. Bismillah 3 kali, salawat 3 kali, jangan napas. Pantangkan di hatinya, ya Allah, saya punya suami, biar panjang umur, milik rezekinya gampang gitu ya. Diniatin aja, anak yang lagi kerja, diniatin aja. Mumpung lagi banyak, mumpung Allah lagi ngasih pertolongannya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata itu betul, Bu. Alhamdulillah, amin. Betul itu ibu minum bareng-bareng. Ayah ngerasain itu. Bener gak sih? Ngerasain gak? Yang biasa itu suka sakit tak-tak gitu. Sakit ini itu. Bener tuh sih? Bener gak ibu? Woi, halo. Ibu sok doang ibu daripada ada ngomong. Tetangga buri ngomong kendai bae. Ayo aku aja. Ini sok ngabahasan bae. Bejakan cek ayah gimana dulu pernah cerita. Yuk, inilah ayah. Beginilah karakter ayah. Ayah ini banyak salahnya. Ayah banyak dosanya. Ibu ya kalau ikut ya ikut gitu kan. Kalau cocok ya terus ya, kalau gak cocok ya wassalam. Jangan terus sampai di tengah jalan dia menyesal kemudian hari. Ibu itu ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Betul? Kalau memang sekiranya baik ya ambil, karena ayah banyak yang salahnya. Sama, kenapa kita istighfar bareng-bareng? Karena kita banyak dosa. Ya, jadi jangan sampai Allah ayah mau begini begitu. Poguma kadang begini. Pertama dulu tahun 2008, ayah punya saudara. Kalau kita mana, Abah Kombes Wawan, ada Ayah Boan itu ya. Terus Abah Yai, I love you full. Ulah salah tangkep jing ibu mah. Wih, bogohan kain gitu cenah. Nah izin penyakit tuh cenah ayah mau bogohan kain cenah isok. Aing udah fitnah bae jeung. Payah aing mah. Geus. Teu beres itu pan goyang pan hatena. Bener enggak? Tuh tanya Bunda Ani siapa juga kalau ayah jawab ya malam juga kalau teleponnya kejawab ya kejawab. Yang penting kan begini, Abah Yai dulu nggak nyanyi, wiridan tiap hari pakai jubah, Abah, tiap hari pakai eagle.
tempo hari tahun 2007, sekitar tahun 2007, itu ngundang Rhoma Irama. Ngundang Rhoma Irama maksudnya suruh menghibur jamaah, karena di situ banyak mantan pelacur, banyak mantan penjudi, biar hibur mereka, yang penting ngajinya betah. Nah ini, begitu dia panggil, nggak nyanyi, malah ceramah, pokoknya banyak kiai kelas ceramah. Akhirnya Abah kan, kata Abah ya nanti saya bikin album. Akhirnya Abah bikin 10 lagu, itu cuma 2 minggu, plus klip video klipnya, dengan kaset-kasetnya. Nah itu asalnya. Dari situ banyak artis yang masuk, kok kiai pintar sama syairnya, kok semuanya tentang ketuhanan, tentang cinta abadi kepada Allah, itu kan semua tentang ketuhanan. Di situ Hawarikul Adat Abah sama sekali gak mau ayah Abah itu nyanyi kayak begitu. Harusnya kita nangis lihat Abah. Tapi Abah kalau jamaahnya seneng, itu Abah yang selalu diingat seperti Nabi Muhammad, umat be Abah mah untuk mikirkan susah, yang penting jamaah seneng, non be dilakonan. Ayah kisarua non be dilakonan, lamun aya ngajawab we aja masuk we seneng, bisa teka singgung. Hello. Malantas, pokoknya mah aing mah deket cenah ayah, tuh kan cek aing ge. Apa aing malah? Tapi sebelum udah paham kan? Ayo ngomong begitu? Udah paham ya? Ya wi? Biasanya di HP nih ribut begini bawa. Ya namanya akhir zaman, gak ikhlas mereka. Coba ngaji begini, ya gak ikhlas. Kan sekarang tuh banyak, jangan kan cuma punya wiridan, peci bisa dibeli, wiridan bisa diwirid, baru siso ketipunya sama iblis yang ahli wirid, baru siso kagetan, kue teman-teman tiburan sampai puting deh wiridan bae naon cina rahasia gampang cina, mabok bae, nurut yang baru siso, padahal bisa hiper manena, lajuna hiji mabok, panutas mabok papan meureun kan, oleh, bener tuh. Lajuna dia zina, begitu zina kan bisa disebarkan fitnah, dibunuh, ujungnya sampai 1 kali melakukan 3 dosa yang dia lakukan. Gara-gara tidak puas, udah merasa bisa hiber, ngesiber tapi akhirnya cenah ngalowen anjir wiridana barang penting cenah ngeleh kene. Akhirnya ditipu oleh iblis. Iblis itu marifat kepada Allah, sudah kenal dengan Allah. Iblis itu ahli ibadah, yang bisa mengalahkan iblis itu satu. Bukan persoalan ilmunya. Kalau masalah ilmu mah iblisnya lebih pinter. Ngerti nggak? Iblis itu lebih pinter. Kalau ngandelin kita masalah kehebatan, iblis lebih hebat. Cuma kita menang satu. Kalau masalah dikir seperti ini ngerobito ke guru, iblis kagak bisa. Nabi Adam, setelah diusir jadi pangkat nabi. Punya anak, punya keturunan, karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Selama orang beristighfar dan dzikir kepadaku, itu akan aku ampuni dosanya. Jadi kalau ibu minta ke Allah, bisa hujan teh ani ya, Kang Mail, gorengan ieu hujan bae. Mu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, laku. Udah, jangan mikir lagi, datang tuh pasti. Udah itu aja, ngasih itu aja. Syahadat, istighfar 3 kali, minta langsung, itu yang tokcer, itu pasti tokcer yang akhirnya tokcer. Mana contohnya ini tadi pas hujan ini kan, waktu ini kan kemarin kita ngecor hari Rabu, ini kan kotor banget, bar nanti kita cuci kalau hujan, ngomong ke suari banyak di sini, kita minta aja lah kalau Allah lah, kalau ngepel begitu kan lama. Ini asar itu hujan, bar kok belum bersih bar, minta lagi lah hujannya, minta lagi sampai maghrib, datang lagi maghrib. Akhirnya kita sholat habis isya, pas di rakaat ketiga ya aja ingat. Wih katanya, jangan ngusir-ngusir saya dong. Saya juga suruh Allah katanya, saya juga harus tunduk ke Allah. Terus, ya saya juga kan harus tunduk, saya harus menaktiban dengan jamaah. Iya nanti entar 9 katanya saya juga minggir. Bener minggir sampai sekarang. Itu. Jadi ada yang begitu istighfar sore-sore, sampai itu mau maghrib, lagi tiduran di situ. Ya saya katanya nggak bisa minggir, saya perintah Allah suruh turun, saya harus tunduk kata si hujan ini. Lah sebodoh lah percaya itu, sebodoh seperti percaya sebodoh lah. Bisi bapak ibu rek ngaharepan masalah hujan, tuh kunyar pawang-pawangan, ajak ngobrol hujan. Geus pokona mah istiqomah we kayak kapanggih gitu bela itu. Siap, kayak kapanggih. Ajak ngomong ya, umpama kira-kira si bayar hutang moal. Lamun hutang teu bayar eta jelema kamari nelpon. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Jangan ini saya mau punya utang, ini kamu belum bayar. Iya, saya tadi habis ke dukun katanya. Ini sama dukun mau diteluh malam ini. Oh iya sekarang aja sekarang. Gitu. Saya ngomong tuh lebih sawar itu zaman ragu ya. Lamun jaman manakib, jin mana telek guai. Ih serius saya ngomong. Kenapa? Karena saya sekolahin, saya kerjaan itu saya dua alam. Jin itu udah tunduk. Kalau sudah tahu kepada jin, kepada seluruh kerjaan ini, orang ini tidak akan diganggu mau lewat manapun. Pengalaman ayah, contoh. Kemarin Ustaz Gando ini kok sakit perut terus. Ustaz Gando jangan dulu pulang, nanti aja nanti malam. Gak lama ular di situ tuh, pasti kawin di situ. Ya, paminya. Pasti sini nih. Udah gini, udah gak bisa ngapa-ngapain dia. Nges payah Ustaz Ganda baik. Langsung plong sehat. Kenapa? Bahkan baru diceritain Abah Idis ngegeleng lagi. Besoknya ngegeleng oretan di depan rumah. Padahal kemarin-kemarinnya udah berapa tahun yang lalu ya Abah Idis itu sama Ibu Suha itu ular tanahnya masih di dalam di Naranjang. Itu sampai segitunya. Tapi ingat jangan khawatir. Kalau Allah menyelamatkan itu tidak akan ada bisa. Tidak akan ada racunnya. Percaya aja dulu. Kalau itu kuasa, percaya aja, pegang itu dulu satu. Sekarang begini, ibu dikasih sehat. Kita kadang nggak tahu besok udah sakit. Itulah hebatnya Allah. Coba dari sekarang kita simpan bahwa Allah kalau kita sudah mendekat lewat guru-guru kita, mendekat baca sholawat kepada Rasulullah, mendekat kita selalu nyebutnya wali-walinya Allah, selalu dijalani. Itu lewat situ tuh. Ini udah ada sambungan dekat dengan Allah. Sudah yakini saja, tinggal jalani. Yang nyangkul jangan malas nyangkulnya, yang ngojek jangan malas ngojeknya, yang narik angkot jangan malas narik angkotnya. Pokoknya jangan ada malas-malasan. Kalau ayah mah gimana gak malas, wong ayah mah gak ada kerjaan asli, pengangguran. Tapi ayah cuma satu, jamaah baca Fatihah ke ayah, ayah pun sama baca Fatihah buat jamaah. Adil apa enggak? Cuma jamaah mah enak. Jamaah kan baca sekali. Udah banyak kan? Coba ayah. Mabok ayah. Dibayangin Al-Fatihah. Bayangin Al-Fatihah. Itu berat itu. Makanya menaikkan cuma ngagesek-gesek. Aing cenah geus kadeu ngaji ka dieu. Emang gampang ngumpulkeun hate ka hijikeun hate. Bener tuh? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa satu hati bisa dibeli. Benar enggak? Malab tabena qulubikum. Tidak akan ada satupun bisa dibeli hatinya kalau bukan Allah yang menggerakkan. Benar nggak? Makanya jamaah kalau umpamanya jamaah ada cinta, ada keyakinan, kan Allah yang menggerakkan. Mun ngai ngomong deui geus salah cara jaya mah cenah nangaran tuh saya nyeun imah. Ih, sabaraha teh ngieu kitu mah. Geus dipelajari jelas mah aya bisa nyeun imah, ngajen imah aya goreng gitu bae geus. Najen hate aya goreng, tapi hate ibu bener. Gitu bela. Mana ngerti mananya ti dia timah aya kene bae. Hati teh jeung deui. Paham tuh? Bingung kayaknya belum begitu mah tusuk ngobrol bae pugu. Geus kieu bae. Dak aya mah cenah cek jaman hewan teh ulah dituturkeun, aya mah hatena goreng. Tapi aing cenah nang hate bagus sih nang ti aya. Geus ting aya mah hatena goreng los, yang penting hate aing jadi bagus, wasilah aya. Bener tuh? Tidinya ibu ngadoa, ya Allah, kami ngadoa ya. Nu hatena sebaragun, ya Allah, aya hatena bener tuh. Tapi teu mungkin ya berapa jam. Aing mah nya bisi kadang aya ngomong kieu, hati-hati dengan bicaramu. Ngirim foto kiai ini, kiai itu. Tinggal jawab ke ibu, aing mah guru lain eta, guru aing ngabah yai gitu geus. Nya jawabnya gampang kan? Ngirim video. Lah iya karena kan ke anak-anak nih cerita. Wajar dong ayah jaga anak, bener gak? Anak ayah rumah tangga ayah, ya ini tanggung jawab ayah. Ayah gak ngomong di mana-mana. Ini ngejaga bagaimana kita harus hidup rukun. Ya kan? Karena ayah sebagai orang tua, sebagai anak ayah tahu siapa dia, gitu aja intinya mah. Berlaku anak kalau tengah jurumus gimana yang sapal. Ya kan? Hes ngajam sabaran sapal ya. Kelakuannya pakainya kadang-kala ibu nunggus mantep kaya bahkan lebih duluan ibu ketimbang lalai tadi. Lalai gitu salah ngomong deh kayak malah deh baik ya non kayak jadi sok ngagorogotan buah maji. Ya kan ibu lebih awal kenal ayah enggak bener enggak. Bapak lebih lebih awal kenal ayah. Ada yang baru ngegesek ini itu. Begitu dilihat, ya tinggal tempo baik. Imahna di mana?
Mainan hanya guru na esa, hari dia guru na saha deui. Jadi bingung aing mah. Ah bener tuh. Pan aing mah jelas imahna ieu. Butut-butut ke bas kena boga roda opat. Lain nginjem. Butut-butut ke masih aya roda duana. Butut-butut ke boga kena pemajikan, bari jeung bulet-bulet ku ari mah. Pan eta keur senang, bener tuh. Daripada pemajikan kuru. Ngeunah untuk make ranjang. Betul apa enggak? Iya. Jelas enggak? Jelas enggak? Gurunya jelas tuh. Bener enggak? Ngomong, kunaon ku aya teu dipagahan ngaji dia cenah si aya mah teu pagahan ngaji. Pan aing bego dia main ngomong poe jeung ngaduk bae. Coba lamun teu ngaduk-ngaduk mah hayu ngaji. Si Akbar begitu pulang dari sini orang tuanya kaget gemuk. Begitu ku aya dibere ngaji ngubeng manehna. An-naul awwalu Hotawi iki warna kan awal iki puyeng dipakai ngaji masih Akbar. Ilham uruhan sila mukhotob tuh kan cek ngiriut pan bar ngaji mah bar ditanya isuk-isuk aja Akbar nek ngabdi apa ngaji yo pun puyeng eta pami balikeun deui wassalatul idain utawi salat lebaran roro sunatun makan atuh dikusakan iku tuh aing apa kana kita mendaki kieu ge. Hayang ngaji kitab, ngubeng ibu-ibu mah. Pikiran hutang bege. Abi bener hutang kabeh rieuh ibu mah. Kulkas menengah hutang, karak-karak menengah hutang, lamari menengah hutang, boro-boro mikiran ngaji kitab. Ngeuk kana balik didoakeun qabul, cukup selesai. Ya kan? Betul apa enggak begitu? Ini mananya ini itu ini. Wah, kitab. Aya loba apal bobar jilid. Jilidna doang. Nah ya bukan wenti nama titah ngaji ge kudu male titah sombong. Ya, makin berisi makin ngeluh, makin ngaji kudu makin hormat. Ya? Iya. Seperti makan ayam bangga. Nopo sampaikan nek mambae sampai terjadi. Mas Dul jeung Tenong mah inget ayat cenah. Di antaraan deh ka dia. Kuna masalah karena keingetkeun aya pengangguran berat. Waduh aing cenah kolot aing mama panjang. Sampai kadinya mikirkeun. Ayeuna ku ibu dipikirkeun aya ti mana? Aya nu mere duit raja 1000 2000 lain ku kaya-kayana. Eta aya keur susah, aya mun keur susah aya masuk sedekah. Kunaon mancing pan. Bang boga duit teh mancingna kudu duit gitu. Melak duit jadi melak samangka jadi hayang kaya tuh sedekah. Hang loba duitna. Nya sedekahna ku duit deui. Bener teu? Lah iya geura jajal ge. Ulah loba-loba. Eta nu ngaranna rezeki sampai ngancam. Lamun isuk-isuk jelema sampai teh sedekah, ku aing bakal diringsekeun. Isuk-isuk geus ngomong. Ayeuna lamun urang bisa sedekah saeutik bege, bisa dinadawamkeun. Najan ngan wuduk sabungkus. Moal isuk. Aya tiap pagi eta jeung Akbar wajib sarapan. Sampai anu tidak bisa sarapan pan anu bisa sarapan tapi alhamdulillah kuaring sarapan mas biasa makanya najan sakumaha kurang tidur bagaimana dia kurang makan kalau sudah biasa sarapan insya Allah ininya lambungnya sehat-sehat saja ya. Jadi zaman sekarang yuk jaga pola pikir ya, bersihkan pikirannya apalagi tentang yang bahas tentang guru-guru tentang orang tua apalagi hati kita jaga kalau sekiranya itu menjadi ruwet jadi penghalang tambahnya kita berzikir. Begini sih Pak Mister, kita lagi enak-enak ingat Allah. Itu kalau nginget-nginget kejelekan orang itu tiba-tiba biasa nyebut Allah kayak hilang. Bener nggak Jing? Nah, jadi karena ma'rifat itu ada di dalam hati kita yang terus kita isi dengan Allah terus dikasih makanan rohani itu biar ada dayanya, biar ada tenaganya sehingga rohani ini ada perjalanan rohani segitu beratnya kan kebuka ma'rifatnya. Itu beratnya sih makannya rohani. Di saat itu setan gak ikhlas gak ridho kalau orang ini bisa makrifat kenal dengan Allah. Panmus kenal jeung Allah mengenalan. Benar gak? Ada orang yang begini begitu dia tetap aja adem. Ibadahnya akan khusyuk kalau sudah makrifat kepada Allah. Setan ini gak ikhlas gak ridho. Akhirnya digoda lewat omongan disebutnya minal jinnati wan nas.
ada berbentuk jin dan ada yang tak nampak, ada yang nampak. Manusia dengan sifat iblis. Ayo sok, nu ngalarang ngaji. Asup akal jeung kurang guys, akal gue cuma bodoh ge. Kok aneh tuh buah ngalarang ngaji ka terang. Asup akal tuh. Makanya pambego kena jelema ieu mah manakib eureun pokok jasa. Dia mah goblok ti urang. Buku dia kekolotna. Bego beunang ngomong eta. Lain dicekol dijiwir kitu tah. Ieu sumut di mana aya? Nya urang ngomong ke duri ge. Mudah-mudahan jamaah nakib Allah selamatkan hakikat Islam. Ayo jaga ya, jaga sekarang, regepkan lagi. Jika regepkan lagi, bagaimana kita dengan saudara kita? Tanya, kamu tengah ngaji dulu orang barai orang kunang tengah ngaji. Tanya, ulah cicing bae. Beda jeung hama mah, karerab doang ya, laju beta. Ala geseng. Begitu kausennya. Padahal mah tuh orang terkena dan karerab doang, sebulan. Karerab doang, karerab. Mau masih murah ke bawa. Kamana ini setengah jadi wae. Oh, terus kedatangan tamu. Halo. Siap bendung? Iya, jangan diterima, jangan kasih pintu. Iya, mau judulnya eta. Bisa anda lewat naon kadang lewat WA, lewat Messenger, lewat Facebook. Kadang datang, assalamualaikum nama. Jero nama, nyepan setan ya halus assalamualaikum. Minal jinnati pintar jawab anak mah insya Allah. Yuk udah tawasul lah, sedang beri kita doa ya. Udah segitu aja. Yang penting jangan dibangbaluhan doanya oleh pikiran-pikiran yang gak jelas. Biar doanya cepat melesat ya. Batunya baru.